Keberadaan kerajaan, kesultanan, hingga penambahan di bumi Nusantara adalah cikal bakal lahirnya banyak ragam seni dan budaya. Di Kabupaten Sambas, Panembahan Ratu Sepudak sebagai cikal bakal Kesultanan di Sambas juga meninggalkan rekam sejarah budaya. Panembahan Ratu Sepudak adalah kerajaan Hindu Jawa berpusat di hulu sungai Sambas, yaitu di tempat yang sekarang disebut dengan nama Kota Lama. Kerajaan ini disebut juga dengan nama Panembahan Sambas. Ratu Sepudak adalah Raja Panembahan yang ketiga. Asal-usul Panembahan Sambas ini dimulai ketika rombongan bangsawan Jawa Hindu melarikan diri dari Pulau Jawa bagian timur karena diserang dan ditumpas oleh pasukan Kesultanan Demak. Saat penumpasan sisa-sisa Hindu oleh pasukan Demak ini, yang melarikan diri adalah sebagian besar diduga bangsawan Majapahit. Dan salah satu rombongan sampai di Sungai Sambas di bagian pesisir yang telah dihuni orang Melayu yang berasimilasi dengan orang-orang Dayak pesisir. Pada saat itu, di wilayah ini sedang dalam kekosongan pemerintahan. Ratu Sepudak datang dengan dikawal sepasukan otar-otar. Menurut para sesepuh masyarakat setempat, otar-otar adalah gabungan dari seni bela diri atau silat, seni tari dan kuntau, sehingga apabila diperagakan akan menampilkan keindahan gerakan dan langkah kaki. Menariknya, di setiap penampilan, jantung para penonton akan berdebar-debar dengan sendirinya. Otar-otar ini adalah bagian dari awalnya kan sebuah bela diri, pengawal kerajaan ya, dari Ratu Sepudak itu. Dan tentu ini menjadi sebuah hal yang lumrah ada dari setiap kerajaan. Nah, tapi lambat laun ini kan menjadi sebuah kekayaan, aset turun-temurun. Ada satu aset budaya bela diri dalam satu wilayah di Sambas, di Kota Lama ini, yang berkembang menjadi sebuah bentuk-bentuk khasanah kesenian.
Seni pertunjukan silat otar-otar hanya ditarikan oleh laki-laki saja dan diiringi dengan alat bunyi-bunyian berupa gendang, gong atau tawa-tawa, dan pencanang. Akibat kemajuan zaman, kini alat musik yang digunakan hanya 2 buah gendang panjang dan gong atau tawa saja. Sedangkan alat musik lain seperti canang dan agong telah rusak terkikis waktu, bahkan ada yang sudah hilang. Seni tari otar-otar jarang dimainkan penari wanita karena sifat awalnya bahwasanya otar-otar adalah prajurit pengawal raja atau ratu. Untuk peralatan penari menggunakan sendeng atau perisai yang diberi bunyi-bunyian atau gerunong, dan senjatanya disebut mambo, terbuat dari rotan berukuran panjang kira-kira 1 meter. Pakaian si penari menggunakan pakaian Melayu yaitu teluk belanga dengan kopiah atau songkok maupun tanja untuk penutup kepala. Otar-otar sering ditampilkan di tanah lapang atau halaman rumah pada acara perkawinan dan acara pesta kampung. Jadi dalam sejarah seni otar-otar nih, dalam sejarahnya, di zaman dulu sebagai hiburan zaman kerajaan. Kalau ada orang kawinan, itulah kami menampilkannya di zaman dulu. Jadi sampai sekarang kalau ada orang kawinan pun ditampilkan juga. Karena mangke dimainkan oleh para laki-laki, soalnya mempertahankan itulah kerajaan itu kan pengawal. Nah, sebagai jadi tameng kerajaan. Maka dimainkan oleh para lelaki, ibaratnya untuk berperang gitu lah. Permainan otar-otar dianggap tidak hanya sekedar pertunjukan belaka. Ini adalah warisan budaya leluhur masyarakat dusun Kota Lama. Sebelum pertunjukan berlangsung digelar ritual khusus, utamanya bagi para penari. Ritual yang dilakukan adalah berdoa untuk para leluhur dan memohon izin untuk melaksanakan pertunjukan otar-otar. Doa dipanjatkan agar permainan seni silat otar-otar berjalan sesuai dengan harapan tanpa kendala berarti.
Dalam setiap permainan seni otar-otar memiliki tata cara penampilan, seperti 3 orang pemusik menempati tempat khusus, 2 orang pesilat dari arah berlawanan memasuki arena lalu tampil melakukan gerak bersalaman. Telapak tangan kanan dan kiri disatukan, diangkat ke depan dada lalu sedikit membungkuk. Tetabuhan mulai dibunyikan dengan irama dan tempo yang agak cepat. Pesilat mulai melakukan ragam gerak bunga atau permulaan. Selanjutnya membawakan beberapa ragam dan gerak. Pada tahap ini hampir seluruh posisi tubuh berhadap-hadapan, melukiskan gerak-gerak bela diri. Dengan posisi badan condong ke depan, membungkuk, setengah berdiri, duduk, dan berbaring. Dasar gerakan pertama, kita mengambil mambu dengan jurus langkah 3. Nah, terus udah apabila kita mengambil mambu, terus kita melangkah itu seni bunganya gitu kan. Terus kita menunggu dengan itu dinamakan tungguan peras gantang. Zaman dulu diberinya nama peras gantang. Nah, itu. Tungguan kedua itu kan tanam tabu. Terus membuangnya itu tabang tabu. Nah, makanya itu ketiga serung galang. Serung galang disepit ke kaki, nah, itu namanya surung galang. Nah, itulah nama-namanya. Terus yang pakai itu ndak pakai tameng. Terus itu namanya silatnya, cakaknya kata zaman dulu ya, cakaknya. Jadi cakaknya itu tergantung banyak lah gitu, banyak jurus-jurusnya. Jadi ada kuncian lengan, ada yang itu pegang kocekan supaya gimana itu lawan membuangnya itu supaya halus nampaknya gitu. Ada kuncian saukan. Otar-otar ini merupakan seni gerak, menggabungkan antara gerak silat, ya, di situ ada gerak-gerak kuntau juga, bela diri. Kemudian juga ada gerakan-gerakan pekerjaan masyarakat sekitar, seperti apa? Seperti dia tebang tebu, ya, ada tanam tebu, tebang tebu, siram dan bagantang itu ya, yang apa? Nah, jadi sangat menarik bila ini dijadikan sebuah vocabulary dari sebuah unsur gerak, khususnya di gerakan-gerakan tari. Gerakan-gerakan tari yang mengambil unsur-unsur gerakan bela diri. Nah, ini gerakannya itu sangat berbeda dengan gerakan-gerakan bela diri lainnya yang ada di tempat di Indonesia. Saya sempat melihat pertunjukannya dan dia sangat memang gerakan-gerakan menyerang, gerakan-gerakan bertahan, kemudian gerakan-gerakan menantang itu, kemudian juga ada gerakan-gerakan ada komikal untuk mengambil emosi dari lawan. Nah, itu yang ada gerakan-gerakan yang sangat kuat, lincah, tetapi ada komikalnya juga di situ, sehingga ini menjadi sebuah gerakan yang sangat menarik untuk diolah. Jadi sebuah bentuk-bentuk ciri gerak-gerak yang mengambil tema-tema kepahlawanan, kesatriaan, yang di Kalimantan Barat agak jarang ini. Nah, di Kota Sambas ada sebenarnya kita. Nah, ini kan menjadi sebuah hal yang menarik. Kalau di tempat-tempat lain kita melihat ada sebuah tari-tarian keprajuritan, ya, kesatriaan, kepahlawanan. Nah, di Kalimantan Barat kita punya otar-otar. Gerakan-gerakan yang ditampilkan dalam seni pertunjukan otar-otar cenderung energik, cepat, serta tegas, terdiri dari gerakan menyerang, bertahan, menyerang, dan menantang lawan seperti gerakan orang yang sedang berkelahi atau bertarung. Unsur dan simbol-simbol gerakan bela diri ini bukan saja kelihatan pada gerakan pokok, tetapi juga pada gerakan bunga atau perkenalan. Pada umumnya,
Jurus atau ragam gerak otar-otar memiliki banyak nama. Artikulasi dari ragam gerak pada seni otar-otar adalah rangkaian dari sebuah ilmu kanuragan atau seni bela diri yang utuh, yang ditampilkan atau dipertunjukkan sebagai seni tari, bukan sebagai bentuk kesombongan, namun menjadi sebuah langkah menjaga tradisi budaya leluhur. Seni pertunjukan ini sudah mulai jarang dimainkan di dusun kota lama, sebab para pemudanya telah banyak terpengaruh oleh derasnya hujan teknologi. Hanya tinggal para orang tua yang masih setia memainkannya dengan alat musik dan kostum seadanya. Mereka, para orang tua, masih memiliki kesadaran bahwa otar-otar merupakan warisan leluhur yang harus terus dipertahankan. Padahal seni pertunjukan otar-otar tersebut memiliki makna filosofi yang sangat mendalam, yakni membela diri ketika mendapat serangan dari musuh, menjaga kehormatan dan martabat leluhur. Di samping seni otar-otar merupakan kekayaan budaya Nusantara yang dikreasi oleh masyarakat Sambas yang kreatif. Nah, bahkan dia sebenarnya bisa menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah bentuk-bentuk drama ya. Drama, apakah itu drama tari ataukah nanti itu bisa disebut bentuk-bentuk theatrical yang menarik, dan itu sangat spesifik dan khas. Nah, ini yang menarik untuk bisa kita olah menjadi sangat berciri dari kesenian berlabel bela diri di Kalimantan Barat. Kita ada gerakan-gerakan gerakan-gerakan mengelaknya itu, ada gerakan-gerakan yang meloncatnya itu, gerakan-gerakan yang menyerangnya itu, yang memang saya melihat itu sangat khas. Nah, itu menjadi sumber gerak kita untuk menggarap sebuah tarian yang bergenre bela diri. Peran semua pihak sangat dibutuhkan. Sebagai orang Indonesia, sudah waktunya kita semua lebih peduli terhadap warisan para leluhur, menjadi benteng terakhir penjaga terah warisan leluhur yang menjadikannya bagian cagar budaya pesonanya Indonesia.